kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang fikih dan sejarah perkembangannya. Simak materinya baik-baik ya. Sebelum kita belajar tentang fikih dan sejarah perkembangannya, mari kita simak tujuan pembelajaran dari materi ini. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik memiliki kemampuan satu, menelaah konsep fikih dan syariah Islam dengan benar. Yang kedua, menguraikan sumber hukum dan sejarah perkembangan fikih dengan benar. Yang ketiga, yaitu menguraikan prinsip dan tujuan syariah Islam dengan benar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu mendiferensiasikan fikih dan syariah Islam dari berbagai aspek yang berbeda. Mari kita simak materinya. Konsep fikih dalam Islam. Pengertian fikih. Fikih secara bahasa berasal dari kata fakiha yang artinya mengetahui, mengerti, paham akan sesuatu atau pemahaman yang mendalam. Sedangkan menurut istilah, fikih merupakan bagian dari syariat Islam, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat atau biasa kita sebut dengan mukallaf, dan diambil dari dalil yang terperinci. Berikutnya yaitu ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan setiap mukallaf. Sedangkan mukallaf adalah orang yang sudah dibebani atau diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda seperti balik, berakal, dan sehat, kemudian tentu saja sudah masuk Islam. Hukum yang diatur di dalam fikih Islam terdiri atas dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi artinya merupakan tuntutan Allah terhadap mukallaf. Ada yang berbentuk perintah untuk dikerjakan atau berbentuk larangan untuk ditinggalkan. Hukum taklifi ada 5 macam. Yang pertama yaitu wajib, kedua sunnah, ketiga makruh, keempat mubah, kelima haram. Berikutnya yaitu hukum wad'i. Hukum wad'i adalah hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang atau mani. Berikut yang termasuk hukum wad'i diantaranya adalah sah, batal, sebab, syarat, dan penghalang. Selain hukum-hukum tersebut, ruang lingkup fikih mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang terkait dengan Allah maupun dengan sesamanya. Hasbi As-Siddiqi membagi aspek-aspek fikih ke dalam beberapa pembahasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum tentang ibadah, yang kedua tentang perseorangan atau kekeluargaan, yang ketiga mengatur tentang muamalah, keempat ahkam dusturiyah atau mengatur tentang ketatanegaraan. Kemudian yang kelima yaitu mengatur tentang jinayah atau ukubah. Kemudian yang keenam mengatur tentang kenegaraan atau hubungan diplomasi dengan negara lain yang disebut dengan ahkam dauliyah. Kemudian yang terakhir yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang peradilan seperti ketentuan hakim atau qadhi, gugatan, bukti, saksi, dan sumpah. Berikutnya, kita masuk ke dalam pembahasan syariah Islam. Syariah Islam, pengertian syariah Islam. Menurut bahasa, syariah berarti jalan yang lurus atau yang harus diikuti. Sedangkan menurut istilah, syariah yaitu hukum-hukum dan peraturan-aturan Allah yang ditetapkan bagi hambanya untuk diikuti. Keberadaan syariah Islam adalah untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk agar taat, tunduk, patuh kepada Allah. Ketaatan dan ketundukan tersebut diwujudkan dalam bentuk ibadah yang diatur oleh syariah Islam. Pembahasan berikutnya yaitu
Prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip syariah Islam secara umum dibagi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama, tidak memberatkan. Hal ini berarti bahwa syariah Islam tidak membebani manusia dengan beban di luar kemampuannya, sehingga tidak berat untuk dilaksanakan. Selanjutnya yaitu menyedikitkan beban. Menyedikitkan beban maksudnya adalah ketika Rasulullah tidak menyebutkan suatu ketentuan, maka janganlah kita itu bertanya secara rinci atau mendetail yang menyebabkan muncul ketentuan-ketentuan baru yang akan lebih menyulitkan. Prinsip berikutnya yaitu berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Pada awal Islam belum ditetapkan hukum secara tegas dan terperinci karena bangsa Arab pada waktu itu menggunakan adat kebiasaan mereka sebagai peraturan dalam kehidupan mereka. Apabila kebiasaan itu baik, maka dapat diteruskan. Namun jika kebiasaan itu buruk dan juga membahayakan, maka tidak layak untuk diteruskan. Oleh karena itu, syariat diturunkan secara berangsur-angsur dalam menetapkan hukumnya agar tidak mengejutkan bangsa Arab yang pada waktu itu baru saja mengenal Islam. Prinsip yang keempat yaitu memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menetapkan hukum. Kemudian prinsip yang kelima yaitu keadilan yang merata. Pembahasan berikutnya yaitu tujuan syariah Islam atau maqasid syariah. Menurut ahli usul fikih, terdapat 5 prinsip dasar yang harus dijaga dan dipelihara oleh manusia. Oleh karena itu, tujuan syariah Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu memelihara agama atau hifzuddin. Hifzuddin adalah kewajiban menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi. Berikutnya yaitu memelihara jiwa atau hifzun nafs. Hifzun nafs adalah kewajiban menjaga dan memelihara jiwa manusia seperti larangan saling membunuh sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Berikutnya yang ketiga yaitu memelihara akal atau hifzul aql. Menjaga dan memelihara akal merupakan hal yang diwajibkan. Akal adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling utama sehingga dapat membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Tujuan syariah berikutnya yaitu memelihara keturunan atau hifzun nasl. Hifzun nasl adalah kewajiban menjaga dan memelihara keturunan yang baik karena dengan memelihara keturunan agama akan berfungsi, dunia akan terjaga dan bumi akan termakmurkan. Tujuan syariah berikutnya adalah memelihara harta atau hifzul mal. Hifzul mal adalah kewajiban menjaga dan memelihara harta benda dalam rangka sebagai sarana untuk beribadah kepadanya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7 dan 11. Pembahasan berikutnya yaitu persamaan dan perbedaan antara syariah dan fikih. Persamaan syariah dan fikih. Syariah merupakan ajaran-ajaran Islam yang berasal dari Al-Quran dan hadis, sementara fikih merupakan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bersumber dari pemikiran para ulama dan ahli fikih yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Jadi, keduanya merupakan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai pedoman hidup manusia menuju jalan yang benar. Perbedaan antara syariah dan fikih. Perbedaan antara syariah dan fikih dapat dibedakan atau dapat ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek pokok. Dari aspek pokok, syariah merupakan sumber hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hukumnya bersifat qat'i atau tidak dapat diubah. Berlaku secara universal untuk seluruh umat Islam. Sementara fikih merupakan hasil ijtihad atau hasil pemahaman dan pemikiran para ahli fikih melalui ijtihad, kemudian dituangkan dalam sebuah karya dan hukumnya dapat berubah.
Selain itu, fikih tidak berlaku secara universal, tetapi hanya dilakukan oleh orang-orang atau golongan tertentu sesuai dengan mazhab mereka. Dari aspek yang kedua, yaitu ditinjau dari sumbernya. Syariah bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan fikih merupakan hasil ijtihad dari para imam mujtahid yang dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum. Aspek yang ketiga yaitu ditinjau dari objeknya. Objek kajian syariah bersifat umum, meliputi akidah, perbuatan, akhlak manusia. Dengan kata lain, syariah berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah dalam bentuk ibadah, baik secara lahiriah maupun batinnya. Sementara fikih berkaitan dengan amaliyah atau perbuatan manusia. Aspek yang keempat yaitu ditinjau dari sifatnya. Syariah bersifat keniscayaan karena merupakan ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala ketentuannya harus diterima dan dijalankan. Sementara fikih tidak memiliki keniscayaan karena merupakan produk dari ijtihad. Pembahasan berikutnya, sumber hukum fikih. Sumber hukum fikih adalah sumber hukum yang menjadi dasar fikih, yaitu dibagi menjadi 4. Sumber hukum Islam yang 4 ini disebut dengan sumber hukum Islam yang muttafaq atau disepakati. Di antaranya, yang pertama yaitu Al-Quran, kedua sunnah, ketiga ijma', keempat qiyas. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Al-Quran merupakan sumber hukum yang paling utama dalam Islam. Isi pokok kandungan Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan manusia. Sumber hukum fikih yang berikutnya yaitu sunnah. Sunnah merupakan segala hal yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Sunnah berfungsi menjelaskan suatu hukum yang tidak dirincikan penjelasannya oleh Al-Quran. Sumber hukum fikih berikutnya yang ketiga yaitu ijma'. Ijma' merupakan ittifaq atau kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum syar'i. Ijma' sebagai sumber rujukan fikih yang ketiga dalam Islam. Ijma' menjelaskan suatu permasalahan yang tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Sumber hukum fikih yang keempat yaitu qiyas. Qiyas adalah menganalogikan suatu permasalahan yang tidak ditemukan nasnya dalam Al-Quran dan hadis, tetapi dapat dianalogikan dengan permasalahan lain yang memiliki nas karena memiliki persamaan dari segi hukum maupun sebab atau illah. Qiyas merupakan sumber hukum keempat bagi fikih setelah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Pembahasan berikutnya, sejarah perkembangan fikih. Sejarah perkembangan fikih dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW. Masa Nabi Muhammad SAW disebut juga periode risalah, karena pada masa tersebut agama Islam baru didakwahkan. Sumber hukum Islam saat itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta perkataan dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Periode risalah dibagi menjadi dua, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah, ayat-ayat yang diturunkan lebih banyak pada masalah ketauhidan dan keimanan. Sedangkan pada periode Madinah, ayat-ayat yang diturunkan tentang perintah ibadah, misalnya puasa, zakat, dan haji. Pada periode Mekah ini, ijtihad mulai diterapkan. Sejarah perkembangan fikih yang berikutnya yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai pada masa berdirinya dinasti Umayyah di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sumber fikih pada periode ini didasari oleh Al-Quran dan Sunnah, juga ijtihad para sahabat Nabi SAW yang masih hidup. Ijtihad dilakukan pada saat sebuah masalah tidak ditemukan dalilnya dalam nas Al-Quran maupun hadis.
Pada periode ini, para ahli fikih mulai berbenturan dengan adat, budaya, dan tradisi yang terdapat pada masyarakat Islam kala itu. Periode berikutnya yaitu masa awal pertumbuhan fikih. Masa ini berlangsung sejak berkuasanya Muawiyah bin Abu Sufyan sampai sekitar abad kedua Hijriah. Pada masa ini, umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, yaitu Sunni, Syiah, dan Khawarij. Perpecahan ini berpengaruh besar terhadap ilmu fikih sebab perbedaan pandangan ulama dari 3 golongan tersebut. Masa ini juga diwarnai dengan munculnya hadis-hadis palsu yang menyuburkan perbedaan pendapat para ahli fikih. Memasuki periode berikutnya yaitu pada masa keemasan fikih. Masa keemasan fikih terjadi pada abad kedua hingga pertengahan abad keempat Hijriah. Masa ini ditandai dengan semangat ijtihad yang tinggi di kalangan para ulama sehingga berbagai pemikiran di bidang ilmu pengetahuan mulai berkembang, tidak hanya di bidang agama tetapi juga di bidang ilmu lainnya. Pada masa dinasti Abbasiyah, perhatian para khalifah terhadap ilmu pengetahuan sangat besar. Pada masa ini muncul berbagai mazhab fikih seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Perkembangan ilmu fikih semakin maju dengan munculnya berbagai kitab tentang fikih dan usul fikih yang mengembangkan teori-teori seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Pada masa ini Imam Abu Yusuf berhasil menyusun kitab Al-Kharaj tentang tata negara, administrasi, dan keuangan. Kitab-kitab terkenal yang lahir pada masa ini yaitu 1. Al-Muwatta karya Imam Malik, 2. karya Imam Syafi'i, 3. Az-Zahir Ar-Riwayah, dan An-Nawadir karya Imam Asy-Syaibani. Sementara dalam usul fikih muncul kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Sejarah perkembangan fikih yang berikutnya yaitu masa tahrir, takhrij, dan tarjih dalam madhab fikih. Masa ini dimulai pada abad keempat sampai ke abad ke-7 Hijriah dan ditandai dengan melemahnya ijtihad dari para ulama. Tahrir, takhrij, dan tarjih merupakan upaya yang dilakukan para ulama dalam mengomentari, memperjelas, dan mengulas pendapat para imam mereka. Pada masa ini perkembangan fikih mengalami penurunan karena para ulama tidak berani melakukan ijtihad yang disebabkan sikap fanatik mereka terhadap satu madhab yang mereka percayai, sehingga masa ini dikenal dengan at-ta'assub al-madhabi. Sejarah perkembangan fikih yang terakhir yaitu masa kemunduran fikih. Masa ini dimulai dari abad ke-7 Hijriah, yaitu ditandai dengan banyaknya ulama fikih yang melakukan taklid hingga muncul majalah Ahkam al-Adliyah atau Hukum Perdata Kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1293. Pada masa ini para ulama lebih menjelaskan kandungan buku-buku fikih yang telah disusun sebelumnya. Karyanya banyak yang berupa mukhtasar sehingga ilmu fikih mengalami kemunduran akibat melemahnya kreativitas para ulama. Nah, sekianlah materi dari fikih dan sejarah perkembangannya. Untuk memantapkan pemahaman kalian tentang bab 1 tentang fikih dan sejarah perkembangannya, silakan anak-anak mengerjakan uji kompetensi bab 1 berikut ini.